Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam kajian-kajian kita ya, sebagaimana waktu-waktu yang lalu, dan kita akan lanjutkan kemudian ya. Sebelumnya aku akan memberikan jawaban-jawaban singkat terhadap komen-komen yang masuk. Ini komen yang masuk dari Mas FI ya, ada di topik tajuan ada apa dengan Injil Barnabas. Komennya luar biasa, Gus Bandi Sukoco, sukses dan selamat dunia akhirat, teruskan siarnya Gus. Oke, terima kasih untuk Mas FI atas apresiasinya. Kemudian ada masuk di tajuk menepis keraguan dalam beragama dari Mas KW ya. Bungkus unsur din itu ada: 1 rububiyah, aturan; 2 mulkiyah, wilayah atau tempat; 3 uluhiyah, umat masyarakat. Betul nggak Bang Gus gitu? Ya begitulah ya. Banyak orang menggunakan istilah-istilah seperti itu, monggo-monggo saja. Kalau aku lebih senang menggunakan ada hukum Islam, terus darul Islam, ada umat Islam gitu. Oke. Berikutnya, oke, kita masuk ke kajian yang kemarin. Kajian kemarin aku akan menjawab bentar, aku akan menjawab komen-komen yang masuk ya. Oke. Pertama, waduh, ada 242 komen. Nggak mungkin aku jawab semua, aku pilih-pilih saja. Dari Mas KW ya. Ini di unggahan kemarin yang bertajuk Yesus tidak punya rumah. Oke, aku jawab satu persatu ya, tentunya singkat-singkat. Potong rambut Gus, kelihatan lebih fresh, kelihatan nggak ribet. Maksudnya ribet, mungkin tulis ribet. Oke, iya betul, potong rambut karena selama 3 pekan lebih ya, hampir 25 hari sakit, rambutnya rontok. Jadi ya sudahlah, dipotong aja. Sorry. Berikutnya sama dengan Mas I ini ya. Lu kok malah potongan cepak Gus? Wah, jadi hilang sangare, tapi nggak apa-apa. Sangar metu ganteng nih. Ganteng kalau dilihat dari planet mungkin gitu. Untuk lainnya Mas RB ini masalah relatif ya dan absolut. Oke, nggak ada masalah. Dari Mas BH, Assalamualaikum Gus, alhamdulillah masih nyimak. Mungkin power yang jenengan maksud itu belum mampu menjangkau ke arah mana atau apa yang menjadi titik atau juga poinnya. Alhamdulillah secara pribadi saya sendiri bisa paham, tetap semangat Gus. Alhamdulillah untuk Mas BH ya, jadi telah memahami apa-apa yang kita kaji bersama ya. Semoga teman-teman dan lain juga bisa mengikutinya. Saya pilih yang penting-penting aja ini ya. Sebelum ke sini sebelum ke G saya ke bawah dulu. Di sini ada, saya belum tertarik untuk bahas Imam Mahdi ya, tentang dari Mbak I ini ya. Saya belum tertarik. Nggak tahu nanti sewaktu-waktu. Berikutnya, tanya Gus, apakah Nabi Musa, Nabi Muhammad bertemu langsung pada hijab dengan Allah seperti diceritakan dalam surat Toha 9-15, Isra Mi'raj, matur nuwun Gus gitu. Kalau ini pertanyaan dari Mas P ya, PK, Mas PK. Kalau tentang Isra Mi'raj sudah aku jelaskan seperti itu. Kalau tentang surat Toha dari 9-15 memang nggak bisa diketemukan jawaban apakah kita bicara Kanjeng Nabi Musa aja ya, karena Kanjeng Nabi Muhammad itu nanti perspektifnya dalam Isra Mi'raj, dan aku sudah jelaskan kemarin bagaimana cara pandangku terhadap Isra Mi'raj itu berbeda dengan umum. Kita berbicara tentang Kanjeng Nabi Musa.
Kalau kita bicara di surat Toha, dari surat Toha itu surat yang ke-20 ayat 9 sampai 15. Di sana tidak dijelaskan secara eksplisit apakah Kanjeng Nabi Musa itu berhadapan. Kalau berhadapan langsung iya, itu tanpa malaikat firmannya itu. Tetapi apakah melihat Allah atau tidak itu jadi masalah. Kan bisa saja hanya mendengar suaranya gitu. Maka kita kalau berhadapan dengan pertanyaan seperti itu, kita tidak bisa mencari jawabnya di surat Toha, maka kita akan lari ke surat ini surat sebentar. Kita akan lari ke surat 7 Al-A'raf ya. Surat 7 Al-A'raf surat 143. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung ya kepadanya, Musa maksudnya berkata, Kanjeng Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala," maksudnya niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya kepada gunung itu, ya, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang pertama-tama yang beriman." Artinya apa? Bahwa Kanjeng Nabi Musa tidak pernah melihat Allah, bagaimana eksistensi Allah yang sesungguhnya itu tidak pernah. Karena memang Allah itu tidak bisa dilihat. Seperti di Keluaran 33:20 ya. Aku nggak tulis di sini, kalian harus perhatikan. Keluaran 33:20. Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Jadi clear apa yang dimaksudkan Keluaran 33:20 dan apa dimaksudkan oleh surat Al-A'raf surat 7143 itu ketemu. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Eksistensi zat Allah dilihat sesungguhnya itu tidak ada yang mampu melihat ya. Itu jawabannya. Kemudian sebentar lagi ya. Itu sudah aku jawab ya. Nah, ini dari Mas LI ya. Mas LI begini, "Assalamualaikum Gus. Sudah lama saya ngaji sama Anda Gus. Saya sih berharap ada progres yang melangkah ke depan. Cuma akhir-akhir ini saya simak kok Anda malah banyak nanggepin komen-komen yang justru membuat kajian jadi mundur ke belakang. Ini yang bikin keprogresifan kajiannya jadi tersendat Gus. Ini cuman saran saja ya Gus, untuk komen pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang dijawab sambil lalu lah Gus. Terlalu sering bahas yang mendasar bukannya bikin pondasi jadi kuat, malahan jadinya stagnan. Kami mau progresif revolusioner." Oke, terima kasih untuk Mas LI ya. Begini Mas LI, ketika aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komen-komen yang masuk, itu juga permintaan viewer gitu loh. Itu permintaan viewer. Jadi tidak mungkin orang satu bisa memenuhi permintaan viewer yang berbeda. Itu tidak mungkin. Seperti begini contohnya, banyak juga viewer yang mengatakan, "Gus, tolong kajiannya maksimal 20 menit lah." Tapi ada juga yang bilang, "Gus, nggak apa-apa panjang-panjang biar tuntas sekalian. Nanti masalah kuota kan itu ya namanya kita lihat video ya jelas korban kuota internet paketan gitu." Jadi dua kepentingan ini nggak mungkin aku bisa tunaikan semua. Akhirnya apa? Aku kadang-kadang bikin video pendek, kadang-kadang bikin video panjang seperti itu. Nah, meskipun aku mohon dimaklumi, sependek-pendeknya kajian-kajian kita memang belum ada yang 20 menit, rata-rata minimal paling itu jatuhnya di angka 30 menitan ya. Jadi aku juga mohon dimaklumi dulu. Sebetulnya aku ingin bikin video 15 menit, 20 menit gitu. Tapi karena kajiannya kita mengurai, waktunya jadi nggak cukup. Seperti itu Mas ya. Ada yang minta panjang, nggak masalah. Paketan, kuota nggak masalah. Tapi ada yang minta pendek.
Nggak mungkin aku bisa memenuhinya dalam satu waktu. Caranya bagaimana? Aku harus kadang membuat yang panjang, kadang membuat yang pendek. Meskipun sependek-pendeknya kajian di channel ini itu biasanya jatuhnya di angka 30 menitan, belum bisa di angka 15-an atau 20-an. Begitu juga yang jenengan sampaikan, aku ucapkan terima kasih ya. Aku terima kasih. Cuman ada yang seperti jenengan, tapi ada juga yang minta supaya aku menanggapi komen-komen itu. Kalau minta seperti yang jenengan sampaikan sambil lalu saja, tentunya kan sudah aku lakukan seperti tadi kan, aku jawab. Yang sambil lalu ya sambil lalu aja aku jawab gitu. Itu pun ketika aku memberikan tanggapan, itu aku harus fair, aku harus membagi kesempatan yang sama bagi komen teman-teman Islam dan teman-teman Kristen. Tapi bagaimanapun tidak mungkin aku tanggapi semua. Aku harus memilih mana yang memang menarik untuk diangkat menjadi topik bersama. Seperti itu Mas ya. Jadi mohon dimaklumi ya. Ada yang seperti jenengan ya, aku kira bukan jenengan aja lah. Ada lah yang seperti ini. Tapi ada juga yang sebaliknya justru minta aku menanggapi komen-komen yang masuk gitu. Jadi dua-duanya lah ya. Dua-duanya aku berusaha semampuku untuk menepatinya. Caranya seperti itu. Kadang kita menjawab komen-komen ya. Kadang kita langsung ke kajian yang bukan dari jawaban untuk komen-komen yang masuk gitu. Dan yang perlu aku jelaskan di sini, aku juga harus membagi kesempatan yang bersama untuk menjawab komen dari teman-teman Islam dan dari teman-teman Kristen. Jadi supaya fair gitu ya. Aku tidak mau di sini terjadi sebuah yang nanti bisa dianggap tidak fair gitu, enggak. Oke, itu dari aku Mas LI ya, semoga bisa dipahami, tapi bagaimanapun masukannya aku ucapkan terima kasih. Untuk Mas AG ya, Yesus tidak punya rumah, betul sekali. Yesus pernah bilang kok, Matius 8:20. Iya Mas, saya paham ini ayat dan karena begini, dalam perspektif keislaman, terutama di pondok-pondok itu ketika kita diajari kisah-kisah para rasul, kisah-kisah nabi, itu kita sudah tahu bahwa Nabi Isa itu nabi yang secara material dia miskin. Dia tidak bisa disamakan seperti Daud, apalagi seperti Solomon, tidak bisa. Ya, maka ayat ini aku familiar. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu aku paham benar. Dan kami di pondok-pondok pesantren kalau kita ada cerita para nabi gitu kan, biasanya hari-hari tertentu diceritakan, kita paham dan kita mengapresiasi banget. Jadi Islam itu menghormati Kanjeng Nabi Isa. Inilah sesuatu yang harus dipahami dulu oleh teman-teman Kristen. Islam itu menghormati Kanjeng Nabi Isa, tentunya dalam perspektifnya tersendiri dong, bukan sebagai Allah. Beda dengan Yahudi. Yahudi menolak mentah-mentah Kanjeng Nabi Isa. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan Kanjeng Nabi Isa itu seperti di Matius 8:20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu kami teman-teman Islam paham banget ya. Karena itu biasanya disampaikan dalam cerita para rasul, para nabi, disampaikan begitu. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu berdakwah, berjuang dalam kepapaan, bukan dalam keberadaan gitu. Cuman yang perlu Mas AG pahami, itu kan sebetulnya kajian kemarin itu apakah para viewer menangkap tentang yang dimaksud rumah atau tidak. Ini masalahnya. Rumah yang dimaksud dalam Matius 8:20 itu rumah-rumah seperti ini. Rumah duniawi. Gitu loh, Pak dosen. Kang Mas dosen ya. Laiku ya. Aku terima kasih masukan-masukannya ya. Sedangkan yang rumah Bapak, kembali ke rumah Bapak, itu bukan rumah material ini. Jadi gini loh ya, aku agak sulit menjelaskannya, tapi aku harus pakai kerangka berpikir Islam, tapi bukan berarti Anda harus mengikuti kerangka berpikir Islam. Enggak, jangan salah paham ya. Dalam Islam itu, dalam mengkaji hal seperti ini, ada namanya isim zat, ada namanya isim makna. Ya, yang dimaksud jannah itu kalau dia diterjemahkan sebagai isim zat, maka dia menjadi kebun.
Tapi kalau dia diterjemahkan sebagai isim makna, dia menjadi surga. Beda-beda kan. Nah, sekarang rumah ya, rumah yang ada di dalam Matius 8:20 itu tidak sama dengan rumah yang itu ditulis pada kematian teman-teman Kristen, rumah kembali ke rumah Bapa. Itu bukan rumah-rumah ini, itu rumah yang ada dalam pengertian makna, bukan rumah dalam pengertian isim makna, bukan isim zat, begitu loh. Yang jadi masalah sekarang, meskipun itu bagi teman-teman Kristen tidak dianggap sebagai masalah, ya tidak apa-apa. Itu sudah dijelaskan oleh teman kita AM ya. Ada AM cuman tapi dia sudah mengakui agak ribet dia menulisnya. Jadi orang agak sulit menangkap, dan itu sudah menjadi diskusi baik ya. Di Mas AM tuh ada 9 jawaban akhirnya ya. Itu dijelaskan, yang intinya terus dipaparkan lebih jelas oleh Mas MN itu ya. Masalahnya apa? Auranon itu diubah menjadi paradiso. Beda Mas, langit dan paradise. Paradise itu kan yang kemudian menjadi pahami sebagai surga, paradiso dalam bahasa Yunani. Itu kan dari Firdaus asal katanya. Maka masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi paradise. Kan begitu. Masalahnya dalam Islam tidak boleh begitu. Langit ya langit, surga ya surga. Auranon ya auranon, paradiso bukan ya paradiso. Tapi kan terjemahan Bible kacau. Bagaimana arunaon bisa menjadi surga? Kecuali paradiso itu memang surga. Tetapi oke lah, karena itu dalam kekristenan tidak dianggap masalah, ya monggo-monggo saja. Aku tidak akan memaksakan sebuah kehendak, karena kan aku hanya menyampaikan datanya seperti itu. Jadi untuk nilai sebentar. Ini datanya lagi. Nilai AG silahkan lihat, itu ada komen di huruf AM ya, huruf AM, nanti terus klik di dalamnya, itu dijelaskan oleh Mas yang ada Mas IS itu komplain karena tulisannya sulit dipahami ya, tidak tersusun kalimatnya, tapi sudah dijelaskan oleh Mas MH ya. Bisa dilihat di sana. Duduk permasalahannya itu seperti itu. Oke, tapi yang penting Mas harus pahami, rumah yang dimaksud rumah Bapa dan rumah yang dimaksud Yesus di dalam, memang tekstualnya sama di dalam Matius 8:20. Itu bukan rumah merujuk pada objek yang sama. Jadi ketika Yesus di 8:20 dia berbicara rumah dalam artian fisik, tapi ketika kembali ke rumah Bapa itu artiannya metafisik. Teksnya sama rumah, tapi cara memahaminya beda. Karena konteksnya juga beda. Kan Allah enggak butuh rumah-rumah seperti ini. Gitu ya. Oke, itu penjelasan dari aku. Untuk teman-teman lain ya. Untuk Mas R ini, Assalamualaikum Gus, kajiannya memang harus yang memiliki rasional yang tinggi secara akademik. Kalau masih memiliki akal seperti anak PAUD, nggak bakalan sampai cara berpikirnya dalam kajian JM. Islam mainstream itu berpikiran sama, sorry terlalu panjang ya. Oke, aku terima kasih apresiasinya ya, karena ini panjang sekali aku baca. Aku kira itu terus ini ada dari teman Kristen ini. Nah ini juga dia Mas SE ya, Mas SE, rumah Bapa sama dengan surga. Betul sekali. Iya, rumah yang mana? Gitu loh, rumah yang mana? Di surga yang mana? Karena kembali lagi ke terjemahan yang sudah aku bilang tadi. Itu kebetulan teman ada yang pandai itu ya, bisa menilik ke bahasa Yunaninya ya. Karena beda antara auranon dan paradiso itu beda, begitu loh. Terus kalau kamu bilang ojo mumet-mumet Gus, lah kalau kamu mumet kamu nggak usah ngikuti kajian ini, orang kamu nggak dipaksa kok. Kalau kamu mumet kamu nggak usah, mungkin otakmu nggak nyampe, nggak usah ngikuti kajian ini. Kalau mumet ngapain diikuti? Ya, kalau kamu bilang padahal Alkitab nggak koyok penjelasanmu Gus, lah sekarang apakah Alkitab menurut penjelasanmu juga?
Apakah penjelasanmu itu seperti Alkitab? Kalau penjelasanmu seperti Alkitab, kamu tidak percaya Tritunggal karena Alkitab bungkam terhadap Tritunggal. Masalahnya kan di situ. Jadi akhirnya kan saling klaim. Untuk menghindari saling klaim, kon mumet ngikuti kajianku, nggak usah dieloi. Wong aku yo ora ngongkon ngeloki kajianku kok. Apa repote? Berarti otakmu memang nggak nutut ngikuti kajianku. Aku masih ngomong, kajianku itu kajian mengajak orang berpikir. Tidak memaksakan kehendak. Ini ada problematika di sini. Ayo kita pikir bareng. Ngono lho. Jadi nek awakmu merasa nggak mampu mumet mengikuti kajianku koyo komentarmu iki. Ojo dieloni. Wong aku yo ora maksa kon melok kajianku kok. Berarti memang otakmu kan belum nyampe. Ngono lho. Oke ya, itu untuk teman Kristen SE ya. Jadi kita enak-enak aja lah, nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu memaksakan kehendak. Enggak, ini hanya pemaparan di sini. Mau monggo. Selalu saya katakan begitu sama teman-teman Islam sama teman-teman Kristen. Di sini pemaparan, pengkajian mengedepankan rasionalitas. Setuju monggo ambil, nggak setuju jangan diambil. Gitu aja. Apa repotnya? Ya. Otak Anda sanggup mengikuti, ikuti. Nggak sanggup tinggalkan. Karena kalau dipaksa juga nggak mungkin aku ngajarin kalkulus kepada anak PAUD itu nggak mungkin memang. Kalau anak PAUD itu ya 1 tambah 1, 2 tambah 1, 1 wajik tambah 1 pisang goreng, begitulah. Nggak mungkin anak PAUD terus aku ajari kalkulus, apalagi integral, apalagi analisa numerik, ya bisa miring kepalanya. Ya, maka seperti yang aku bilang tadi, kalian menyesuaikan. Kalau kalian sanggup ikuti, kalau tidak sanggup tidak usah. Biar gak mumet seperti katanya Mas SE dari komentar Kristen tadi ini. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke topik utama. Dan kemarin aku janjiku gini, aku berusaha fair. Kalau 2 yang kemarin aku menjawab komentar dari saudara kita Kristen, dan sekarang aku akan menjawab dari saudara kita Islam, ya. Makanya tajuk kajian kita kali ini, haruskah disebut kafir? Haruskah disebut kafir? Nih ya, ini kajian kita. Meskipun aku beberapa waktu lalu sudah mengunggah video yang menjelaskan tentang kafir ya, tapi di sini komentator ini dari Mas GW ini, dia minta juga ditinjau dari Bible. Kalau yang kemarin itu kan murni dari Al-Quran, yang intinya sebuah kesalahan. Bagaimana kafir kok diganti non muslim? Dari segi linguistik aja salah. Orang non itu bahasa Inggris, muslim itu bahasa Arabian. Bagaimana bahasa Arabian kok dicampur dengan bahasa non muslim? Jadi dari situ aja nampak itu salah gitu loh. Dan Al-Quran itu tidak ada surat non muslim, yang ada surat Al-Kafirun. Masalahnya bagaimana seharusnya edukasi yang diberikan, bagaimana cara orang memahami makna kafir itu sebetulnya apa sih? Itu sebetulnya. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Aku udah sampaikan belum tadi ya, kita ini syutingnya sore. Nanti kalau unggahnya telat mohon dimaklumi karena apa? Itu tetangga sedang bangun rumah. Kalau aku syuting siang itu ada seperti kemarin, suara gerindra masuk, suara dok orang maku masuk. Jadi takutnya terganggu, maka lebih baik aku yang mengalah. Ini mereka pada asar kan tukangnya sudah selesai, jadi sedikit tenang. Ya, oke kita lanjut. Pertanyaannya begini, Gus, mohon dibahas kata kafir dan kata anjing menurut terminologi Al-Quran dan Bible. Kalau kemarin kan kita membahas kafir menurut perspektif Al-Quran ya. Ini Mas GW ini minta dibahas dari terminologi Al-Quran dan Bible. Oke, mengapa kata kafir ketika disebut dan selalu bernuansa negatif, sedangkan kata anjing tidak? Padahal penyebutan kata anjing menurut
terminologi Bible sangat buruk dan keji daripada kata kafir. Mengapa di Indonesia ketika kita menyebut kata kafir jadi bermasalah? Kata kafir sudah sangat familiar di telinga orang Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sedangkan kata anjing familiar di telinga orang Indonesia hanya sebatas penyebutan nama hewan. Padahal menurut terminologi Al-Quran, kata kafir lebih santun daripada kata anjing menurut Bible. Oke, apakah memang benar demikian? Mari kajiannya kita mulai ya. Kita mulai dari perspektif Islam dulu ya, baru nanti bagaimana Bible menyampaikannya. Sedikit terlupa, pada kasus Kanjeng Nabi Musa melihat Allah atau tidak secara langsung, itu dalam perspektif Kristen itu nanti itu akan jatuh pada problem yang disebut dengan teofani. Teofani itu kehadiran Allah. Ya, kalau kita sudah berbicara teofani, nanti mau nggak mau juga kita akan berbicara antropomorfis. Ya, ini sekedar tambahan aja ya. Oke, sekarang kita, ini masih ada komentator, tapi enggak lah, enggak aku baca ini. Ya, aku baca yang perlu-perlu saja. Oke. Kita mulai dari surat Al-A'raf ini ya. Dari surat Al-A'raf. Dari surat 175. Ya. Kita bicarakan ya. Sorry. Ada berita duka ya, diumumkan di Langgar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Surat 7:175 ya. Dan bacakanlah kepada mereka ya. Ini maksudnya yang disuruh, coba ditutup dulu deh supaya nggak masuk suaranya. Jendelanya ditutup aja ya. Dan bacakanlah ya. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad yang diperintahkan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda ya, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Oke, 175. Kita sekarang ke 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Ini maksudnya sebetulnya Allah itu ingin meninggikan derajat mereka. Ya. Tetapi dia cenderung ya pada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya ya, seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diculurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah itu agar mereka berpikir. Ayat-ayat kami mana? Nih. Ya. Maka seperti yang aku bilang kemarin, Al-Quran itu sama seperti Bible. Nanti kita lihat di Bible, dia kadang-kadang berbicara halus, tapi kadang-kadang dia berbicara tegas. Seperti konteks ini tegas. Anjing itu dijadikan sebuah perumpamaan orang yang menolak firman Allah. Ya.
Nanti di ayat berikutnya itu lebih tajam lagi ya. Lihat di sebentar. Yang dia tidak hanya disebut sebagai anjing ya, tapi disebut sebagai binatang ternak ya. Nah, di Al-A'raf 179 ya, Al-A'raf 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahaminya ya. Dan mereka memiliki mata tidak dipergunakan untuk melihatnya. Dan mereka mempunyai telinga tidak dipergunakan untuk mendengarnya. Mendengarkan maksudnya mendengarkan ayat Allah. Mereka seperti, lihat ini lebih tajam ini. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Artinya apa? Sesat-sesatnya hewan ternak, maka dia lebih sesat lagi dari hewan ternak itu orang yang tidak mau memperhatikan dan menerima ayat-ayat Allah. Ya. Lalu bagaimana cara menerima ayat-ayat Allah itu? Lewat yang namanya education. Makanya kan ini disebut mata, telinga, dan hati ya. Di kajian kemarin kan sudah aku jelaskan. Kita itu diberi instrumen yang namanya mata, penglihatan maksudnya, telinga, pendengaran maksudnya, dan hati. Yang ketiganya itu biasanya para ulama mengatakannya akal. Nah, akal itu bisa terisi lewat education. Lah kalau orang diajari, diedukasi sama Kanjeng Nabi tentang firman-firman Allah, tapi dia tolak, maka yang pertama tadi dikatakan seperti anjing. Dikandani melet, nggak dikandani melet. Sarua wae. Ya. Di ayat berikutnya lebih tegas lagi dikatakan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Gitu loh. Jadi mereka yang menolak firman-firman Allah, menolak Al-Quran, dikatakan oleh Al-Quran secara tegas itu anjing. Ya, bahkan lebih tegas lagi binatang ternak, bahkan lebih dari binatang ternak. Ya gaya bahasanya memang seperti itu, mau diapain? Dari sononya itu bilang begitu, ini yang bilang Allah, masa mau dihalus-halusin lagi? Gitu loh. Yang bilang itu Allah. Difirmankan kepada Kanjeng Nabi seperti itu. Masa kita mau rubah-rubah, mau halus-halusan lagi? Ya nggak bisa dong, nggak boleh dong. Kita nggak punya hak untuk merubah firman Allah, karena itu otoritas ada di Allah kok. Kita manusia mau merubah firman Allah. Jadi bahasanya memang saklek seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini tadi supaya teman-teman referensinya dapat, tak tuliskanlah di sini ya. Tak tuliskan di sini Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ya. Ini dimulai dari 175 ya, supaya singkat di sini aja. 175 ayatnya. Terus ditambah lagi 176, terus melompat nanti ke 179 ya, penjelasannya di sini. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan perjanjian baru ya. Istilah anjing itu juga digunakan oleh Yesus ya untuk menyebut beberapa peristiwa ya. Contoh dalam pengetahuan orang bebal itu seperti ini. Matius 7:6. Ini banyak ini. Ya sudahlah, aku tulis saja ya. Matius ya 7:6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu.
Ini bukan anjing beneran seperti Al-Quran tadi. Ini bukan babi beneran. Tapi orang yang tidak mau taat terhadap ajaran yang disampaikan Yesus itu, yang dimana tentunya firman yang diterima dari Yesus dari Allah, itu diumpamakan anjing dan diumpamakan babi. Ya. Kita baca berikutnya. Matius 15:26. Matius 15:26. Ya, ini bagus ini dialognya ini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Aku lanjutkan lagi ya. Nanti aku jelaskan. Matius 15:26 ya. Nanti terus plus 27 ya. Sama. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini sama dengan Markus ya. Nanti aku jelaskan sekalian supaya singkat. Markus 7:27 ya. Dan Markus 7:28 ya. Oke. Aku jelaskan, ini satu cerita ini. Ini ya. Begini loh. Orang-orang Israel itu selalu menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Makanya aku bilang kemarin, istilah anak-anak Allah itu sebetulnya bukan istilah yang khusus. Terus dia menjadi sebuah istimewa bagi Yesus. Tidak. Bukan hanya Yesus saja yang disebut anak Allah. Jauh sebelum Yesus, di era Perjanjian Lama juga, Israel itu disebut anak-anak Allah. Mereka mengatakan anak-anak Allah. Makanya nanti kalau kamu baca di kitab Kejadian itu, kamu akan bingung kalau tidak paham antropologis Israel yang dia mengatakan anak-anak Allah mencintai anak-anak manusia. Itu kamu bingung gimana maksudnya? Yang dimaksud anak-anak Allah itu Israel. Mereka mengklaim sebagai anak-anak Allah. Itu loh. Ya. Nah, sekarang Goyim itu artinya di luar Israel, di luar Yahudi, karena ya Israel Yahudi itu menjadi stereotip kan. Mereka menyebutnya anjing. Lah ini di kasus ini ada orang yang non Israel minta pengajaran dari Yesus. Yesus bilang bahwa jadi roti ini makanan itu jangan kamu umpamakan makanan beneran, ini makanan rohani. Makanya repot kalau kalian hanya berpikir Alkitab atau Al-Quran sekalipun itu hanya sebagai dari badan physically. Maka nanti kalau di Al-Quran kalian membaca surat Al-Maidah, surat hidangan itu, jangan kamu bayangkan terus soto turun dari langit, terus sate, atau kalau orang Israel kan makanannya itu apa? Roti jelai. Orang Arab roti Maryam gitu ya. Enggak begitu. Karena ajaran-ajaran Allah itu bisa diumpamakan makanan, bisa diumpamakan pohon, bisa diumpamakan cahaya. Makanya habis gelap terbitlah terang itu. Dari gelap ke terang ya. Dari dulumat ke nur ya. Banyak istilah-istilah yang digunakan. Jadi jangan pandangan itu jangan physically saja. Harus kita berpikir juga hal yang metafisik, bukan hanya fisik. Seperti ini dia bukan makanan fisik ini. Tapi kan Yesus bilang bahwa dia berpesan kepada para murid, jangan engkau masuk di luar orang yang bukan Israel, bukan Yahudi. Karena dia diutus khusus untuk domba-domba tersesat di antara orang-orang Israel atau Yahudi. Ini nanti diskusinya panjang lagi. Ya. Makanya kalaupun aku bilang ya. Kalaupun nanti Yesus itu datang, dan aku bilang kan Yesus tidak datang. Turun mau kiamat datang. Dia itu akan mengurus yang mana? Karena di kitab Wahyu itu sudah jelas ditulis 12 suku Israel. Apakah dia mau ngurusi orang yang di luar Israel? Orang itu bukan urusan dia kok. Tapi oke lah, itu nanti panjang kajiannya. Aku mau fokus ke anjing dulu. Ya.
Yang lebih tepat lagi kalau kita lihat kalau di Lukas 16:21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ya sama lah itu ya. Sekarang kita ke Filipi. Filipi 3:2. Ini asik ini. Di sini kalian tahu ya. Nanti langsung ke Petrus ya. Filipi 3:2. Filipi 3:2 ya. Begini katanya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Jadi Paulus juga menggunakan istilah. Kalau tadi kan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus menggunakan istilah anjing, Paulus pun juga menggunakan istilah anjing untuk orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran yang dia sampaikan. Itu loh. Ya. Kalau 2 Petrus 2:2 begini, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa benar, anjing kembali lagi muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Itu seperti Matius 7:6 tadi ya. Oke, jadi aku sudah buktikan di kitab-kitab Perjanjian Baru istilah anjing itu juga digunakan. Nah, ini yang menarik ya. Ini ada di Galatia 2:14. Ini Galatia 2:14. Ini ayat ini menarik ini. Ya. Nanti akan kita bahas ini dengan Matius 5 ya, 5:22 ya. Ini aku kotain dulu. Ini di anjing sudah kita bahas, ini nanti dia berbicara tentang kafir. Ya. Tentang kafir. Oke, anjing sudah aku bahas seperti itu ya, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Perjanjian Lama tidak ya. Perjanjian Baru dan Perjanjian terakhir. Maaf. Bahwa istilah anjing itu juga digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kafir ya. Kafir. Aku harus pelan-pelan dulu menjelaskannya supaya kalian bisa mengikuti ya. Istilah kafir, sebetulnya apa sih kafir itu? Kan ini menarik juga nih untuk didiskusikan. Kafir itu apa sih? Aku gambar sketsanya aja ya. Kalau aku gambar ayat per ayat nanti sulit, karena ini juga sudah aku jelaskan ketika aku menjelaskan tentang iman dulu ya. Ini aku hapus ya. Ini kita sekarang mau ke ayat ini ya. Mau ke ayat ini. Ini aku hapus. Oke. Jadi gini loh, sketsanya itu begini. Pijakannya firman Allah ya. Firman Allah. Firman Allah ini ya bebas. Bisa Torah, bisa Injil, bisa Al-Quran ya. Dalam perspektif ini kita melihat dalam perspektif Islam tentunya Al-Quran ya. Ketika firman Allah itu disampaikan oleh para kanjeng Nabi ya, khususnya kalau di sini Al-Quran, ketika firman Allah itu disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad ya, di mana kanjeng Nabi Muhammad pendidikannya di Gua Hiro itu. Jadi di Gua Hiro itu kanjeng Nabi Muhammad belajar Al-Quran. Setelah tamat diangkat jadi dosen gitu gampangannya. Dia kembali ke masyarakat mengajar Al-Quran. Jadi belajar mengajar. Nggak ujuk-ujuk. Enggak, ada proses. Proses Gua Hiro itu proses pembelajaran. Allah mengirim malaikat menjadi gurunya. Setelah tamat wisuda diangkat, Lailatul Qadar itu aku sudah bahas dulu. Kemudian dia menjadi guru Al-Quran. Jadi guru Al-Quran pertama kali yang manusia itu ya kanjeng Nabi Muhammad.
Kalau guru pertama kali yang bukan manusia itu yang diutus Allah itu malaikat Jibril. Gitu loh. Ya. Oke. Firman Allah. Ketika Kanjeng Nabi menyampaikan firman Allah, ini ya. Ini Kanjeng Nabi Muhammad nih, ya. Publik itu menerima sami'na. Sami'na itu menerima, mengetahui, mengamati, memperhatikan, itu ya. Sami'na dia. Jadi jangan kamu kira orang-orang di luar Islam itu tidak sami'na. Sami'na. Cuman nanti ketika sudah sami'na, itu terpisah menjadi dua. Ya. Ini sami'na wa atokna. Ini sami'na asoina. Tuh, ya. Ini tunduk patuh terhadap apa yang dia dengar tentang firman Allah. Ini menerima lah gitu ya. Menerima. Ini tidak, ini menolak. Gitu loh. Ya, menolak. Begini ya. Jadi, jangan kamu anggap orang-orang kafir yang menolak Al-Quran itu mereka tidak memperhatikan. Makanya kalau kita menggunakan karakteristik ilmiah itu adalah sebuah keputusan yang diambil setelah dia tahu. Tapi kalau dia tidak tahu mengambil keputusan, itu namanya tidak ilmiah. Kan ada orang tidak tahu tapi sudah tidak mau. Itu tidak ilmiah. Ada juga orang yang tidak tahu mau. Itu tidak ilmiah. Seharusnya orang berdasarkan sami'na dulu, tahu dulu, baru diputuskan dia mau atau tidak. Seperti ini. Ketika Kanjeng Nabi menyampaikan firman, itu publik itu ya Mekah Madinah itu dulu sami'na. Baru nanti terpercak. Ada yang atokna, ada yang asoina. Ini kalau ayatnya dibaca ya panjang di Al-Quran. Tapi aku nggak salah sudah pernah jelaskan ini. Ya, sami'na dan atoina. Ya. Yang sami'na inilah ya, ini nanti ya. Ini ya. Ini yang kita sebut iman dan ini kita sebut kafir. Ini yang kasih tanda merah. Ini iman. Ini kafir. Dulu aku sudah jelaskan ya, apa itu iman ya. Apa itu kafir sudah jelaskan. Tapi kalau minta dijelaskan lagi oke lah supaya kalian paham. Makanya aku kemarin mengomentari tentang samawat itu. Kalau memang sebetulnya publik itu sudah paham, aku tidak perlu artikan. Seperti ini aku tidak perlu artikan iman gitu, kafir gitu. Tapi masalahnya tidak semua orang, sekalipun dia orang Islam, apa iman itu? Dia nggak ngerti. Makanya dalam iman itu terdapat 3 kondisional yang harus dimiliki, yaitu apa? Hati, ucapan, kelakuan itu harus selaras. Ya. Terlahir dari dalam hati, diucapkan dengan lisan, diwujudkan dalam kelakuan. Kalau salah satu ini kurang, itu tidak bisa dikatakan iman. Jadi kalau orang tahu terus disebut iman, itu belum. Banyak orang tahu Al-Quran itu banyak, tapi apakah mereka beriman dengan Al-Quran? Contohnya ini, asoina ini. Jadi iman itu tidak bisa dikatakan sekedar percaya. Ini kan tahu ini, artinya dia percaya. Percaya bahwa Al-Quran itu firman Allah, dia percaya. Dan dia tahu. Tapi apakah dia menerima? Kan tidak. Gitu loh. Sama saja, berapa banyak orang yang percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi kan berapa banyak yang mengikuti ajarannya. Gitu loh. Jadi makna iman menjadi sekedar iman artinya percaya, itu penyempitan makna. Karena iman itu harus terjadi dalam 3 kondisi ya. Diyakini dalam hati, ini hadisnya ada tapi panjang kalau aku ucapkan, nanti kamu cari sendiri. Diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dalam kelakuan. Makanya kalau ada orang bilang, oh ini orangnya meninggal ini enak ini karena apa? Amalnya banyak gitu.
Sebetulnya itu belum selesai. Amal yang mana dulu yang banyak? Karena amal itu ada amal baik, amal buruk. Jangan dipotong terus setiap amal mesti baik, ya belum tentu lah. Ya. Iman juga seperti itu nanti, ya. Iman ini artinya apa? Setelah aku jelaskan tadi, maka aku singkat saja di sini. Iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Sikap hidup. Ya. Iman itu cara pandang dan sikap hidup. Sikap hidup, ya, cara pandang dan sikap hidup itu iman, ya. Terus kafir itu artinya menutup. Jadi sebetulnya ini untuk yang berapa kali aku menutup itu pakai apa, Le? B atau D? P. Ini udah berapa jam? Waduh, udah hampir 1 jam. Menutup. Kafir itu artinya menutup. Seharusnya yang diberikan kepada publik itu adalah sebuah education bahwa kafir itu artinya menutup. Bukan ejekan, bukan. Tapi pemberian istilah makna terhadap orang yang menutup. Nah, karena konteksnya tadi di sini, di firman Allah, maka dia menutup terhadap firman Allah. Jadi orang yang menutup, karena kan begini ya, firman Allah disampaikan Kanjeng Nabi nanti publik itu sami'na ada 2 keputusan, ada yang atokna menerima, ada yang asoina menolak. Yang menolak ini kafir itu artinya menutup dari apa? Menutup dari firman Allah, ya. Sedangkan iman itu artinya cara pandang dan sikap hidup. Cara pandang sikap hidup, dia menerima bahwa cara pandang dan sikap hidupnya itu diselaraskan dengan ini, gitu loh. Paham ya? Dengan ini. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah paham seperti ini, maka setiap kita itu iman, tapi setiap kita itu juga kafir. Masalahnya kafirnya itu apa yang dikafiri dan iman itu apa yang diimani. Bisa saja orang kafir itu nanti selamat. Dan bisa saja orang iman itu nanti celaka. Masalahnya yang dikafiri itu apa, yang diimani itu apa. Kalau kita sudah paham seperti ini, kita tidak menjadi alergi dengan sebutan kafir. Makanya sejak dahulu kala aku sudah menolak. Lah wong kafir kok diganti non muslim, itu dari segi linguistik aja sudah nggak benar. Masa bahasa Inggris dicampur bahasa Arab, itu kan orang-orang yang ya repot juga aku bilang. Kalau dilihat title-nya ada yang profesor, ada yang doktor, tapi kok ya bodohnya minta ampun tuh gimana? Karena tidak taat terhadap Al-Quran. Al-Quran sudah punya istilah tersendiri. Bagi mereka yang menolak firman Allah, itu istilahnya kafir. Makanya nanti kita akan menyebut surat Al-Kafirun. Nggak ada surat non-muslim itu. Bok carilah. Ada nggak surat non-muslim itu? Yang ada surat Al-Kafirun. Artinya apa? Dalam Islam itu terbangun konsep iman kafir. Setiap orang beriman, setiap orang kafir. Jadi kalau sekarang kejakannya di sini, kita di sini beriman, ini kafir, gitu loh. Tapi kalau ininya berubah, nanti bisa berubah. Kalau ini aku ganti goiru firman Allah, jadi sesuatu yang di luar firman Allah, kita nanti posisinya kafir. Karena kita beriman terhadap firman Allah. Nggak mungkin kita bisa ya membuka untuk sesuatu yang bukan dari firman Allah. Tidak bisa. Kita mesti menutup. Kita kafir. Seperti aku nih ya. Jelas nggak ya? Aku ini iman. Ya. Aku ini juga kafir. Gitu. Iman terhadap apa aku? Aku iman terhadap firman Allah. Kafir terhadap apa aku tuh? Kafir terhadap semua yang di luar firman Allah. Karena kafir itu menutup. Gitu loh. Maka seseorang itu dia sekaligus iman, pasti dia sekaligus kafir. Jadi kenapa kok istilah kafir jadi masalah? Karena educationnya salah. Gitu. Ya.
Sekarang kita lihat surat Al-Kafirun ya. Kita bisa lihat di surat Al-Kafirun. Kamu bukalah surat Al-Kafirun. Sebelum nanti kita ke Galatia ini ya. Surat Al-Kafirun ya. Suratnya surat 109. Cuman aku kurang setuju dengan terjemahannya ini, terlalu sempit ya. Jadi tak budu itu bukan sekedar menyembah-nyembah gini, bukan. Ya. Jadi begini, kalau aku menerjemahkannya begini. Katakanlah, maksudnya kan Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada wahai orang-orang kafir. Jadi kafirun itu orang-orang kafir. Kalau depak kan begini, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalau aku tidak begitu, karena ibadah itu bukan hanya sekedar sholat sembah menyembah. Jadi aku tidak akan hidup ya seperti sistem hidupmu. Gitu. Jadi dia luas. Dan kamu bukan orang yang mengikuti sistem hidupku. Yang ketiga, yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi pengikut sistem hidupmu. Gitu. Yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi pengikut sistem hidupku. Untukmu sistem hidupmu, untukmu cara hidupmu, untukku cara hidupku. Cuman di sini menjadikan untukmu agamamu, untukku agamaku, karena diterima dari din. Jadi din itu juga terlalu sempit kalau dia diterjemahkan agama. Kan banyak orang agamanya apa KTP-nya Islam, tapi apakah cara hidupnya Islam? Kalau dia cara hidupnya Islam, dia nggak mau nyolong, dia nggak mau jadi koruptor. Karena orang Islam tidak boleh nyolong, tidak boleh jadi koruptor, tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Nah sekarang di sini menteri agama itu apakah dia nggak sholat? Yang mestinya sholat, tapi kan dia korupsi juga, akhirnya dipenjara. Jadi ketika din itu diterjemahkan agama itu terlalu sempit. Aku tidak bilang salah, tidak, tapi terlalu sempit. Makanya aku lebih tepat mengatakan sistem hidup, cara hidup. Karena apa? Karena iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Jadi kalau ada orang KTP-nya Islam tapi cara hidupnya tidak menuruti ajaran Islam, ya nanti yang masuk jannah ya KTP-nya, orangnya tetap aja ke nar sana. Gitu loh. Ya. Nah, dan di sini di surat 109 ini jelas disebut surat Al-Kafirun, orang-orang yang menutup. Menutup dari mana? Menutup dari firman Allah. Jadi jangan diganti non muslimnya, jadi kacau non muslim itu. Ya. Oke. Sekarang aku kasih tahu. Kita itu tidak boleh ya menyebut orang itu kafir dengan sembarangan, tuh tidak boleh. Hati-hati. Meskipun aku bilang tadi, setiap kita iman dan setiap kita kafir. Masalahnya apa yang diimani, apa yang dikafiri. Kalau kita iman terhadap firman Allah, kafir terhadap semua yang di luar firman Allah. Kalau mereka kafir terhadap firman Allah, beriman terhadap apa yang ada selain firman Allah. Gitu. Ini agak bulat, ini perlu kecerdasan untuk kalian pahami ya. Makanya aku bilang tadi, setiap kita iman, setiap kita kafir, tergantung apa yang diimani dan apa yang dikafiri. Seperti kamu Islam, kamu nggak mungkin beriman dengan yang di luar Islam. Pasti kan kamu kafir terhadap yang di luar Islam. Gitu loh. Begitu juga orang yang di luar Islam itu mesti kafir terhadap ajaran Islam. Dia iman terhadap ajaran yang di luar Islam. Inilah perlunya edukasi. Kalau edukasi itu diberikan, itu mencerahkan dan orang ngerti. Bukan ujuk-ujuk terus kafir diganti non muslim itu. Nggak tahu itu dari mana ujung pangkalnya. Guru bahasanya bawa sini, biar aku ajari bahasa. Kok goblok nemen. Ya. Oke. Haruskah disebut kafir? Nah, sebelum kita jawab ini.
Maaf. Ya. Begini. Kita baca hadis Nabi. Barang siapa memanggil dengan sebutan kafir atau musuh Allah padahal yang bersangkutan tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduh. Makanya hati-hati. Kita harus tegas mengatakan orang kafir. Kita harus tegas mengatakan orang beriman, tapi harus hati-hati. Sebutan kafir itu dijatuhkan kepada siapa? Ini Kanjeng Nabi memberikan penjelasannya. Gatel, nggak bisa kompromi gatelnya. Tapi alhamdulillah ya, tinggal batuknya aja. Pileknya sudah hilang, dinginnya sudah hilang ya. Tinggal istriku yang masih sakit ya, semoga cepat sembuh lah. Susah, nggak ada yang bikinin kopi. Istri sakit. Aku dan anakku gerak itu alhamdulillah sudah recovery. Oke, kita lanjut. Aku ulangi. Barang siapa memanggil dengan sebutan kafir atau musuh Allah padahal yang bersangkutan tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya, Kanjeng Nabi ngendikan ya, Kanjeng Nabi menyampaikan 3 perkara yang merupakan dasar keimanan. Menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengkafirkannya karena suatu dosa, dan tidak mengeluarkannya dari keislaman karena sebuah amalan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2170. Ya. Berikutnya. Ini dalam kitab Sahih Bukhari ya, dari Sabit bin Ad-Dahha. Ya. Rasulullah menyampaikan, dan melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Siapa saja yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka ia seperti membunuhnya. Makanya hati-hati. Kalau kita mau memberikan stempel orang itu kafir, itu lihat dulu. Hati-hati. Ya. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Hai kafir," ucapan itu akan mengenai salah seorang dari keduanya. Itu hadis sahih Bukhari ya, nomor 6104 dan sahih Muslim nomor 60. Kalau yang tadi itu dan melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya, siapa saja yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran maka ia seperti membunuhnya. Itu Bukhari 6105 dan Muslim 110. Ya. Oke. Banyak ini larangan-larangan tuh. Oke. Kanjeng Nabi menyampaikan, bila seseorang mengkafirkan saudaranya yang muslim, ingat di sini ditekankan saudaranya. Nanti itu ada berhubungan dengan Galatia dan Matius. Ya, bila seorang mengkafirkan saudaranya yang muslim, maka pasti seseorang dari keduanya mendapatkan kekafiran itu. Hadis riwayat Imam Bukhari 6104, Imam Muslim nomor 60 ya, dan Imam At-Tirmizi 2637 ya. Tapi disampaikan dalam riwayat lain seperti ini. Jika seperti apa yang dikatakan, namun jika tidak, kekafiran itu akan kembali ke dirinya sendiri. Itu Imam Muslim nomor 60. Jadi kamu ngomong saudaramu itu kafir padahal dia tidak kafir, itu kekafiranmu itu akan kembali kepada dirimu. Coba. Bahaya sekali. Makanya hati-hati. Kita harus tegas mengatakan kafir itu kepada siapa. Kalau kepada saudaranya sendiri tidak boleh. Nanti saudara seperti apa sih yang dimaksud? Aku jelaskan. Ya. Ini yang terakhir dari Abu Dzar ini ya. Kanjeng Nabi menjelaskan, barang siapa memanggil seorang dengan kafir atau mengatakan kepadanya, "Hai musuh Allah," padahal tidak demikian halnya, melainkan panggilan atau perkataannya, itu akan kembali kepada dirinya.
Coba akan balik kepada dirinya. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomornya 3508 dan Imam Muslim nomornya 61. Apa yang kita ambil dari sini? Menjadi masalah besar ketika kita menuduh saudara kita dengan kafir. Itu tidak boleh, dilarang dalam Islam. Ya, maka jangan nanti karena beda aliran, beda cara pandang, beda penafsiran, beda pemikiran, terus dibilang oh itu kafir. Oh, hati-hati, nggak boleh. Ya, kita tidak boleh mengatakan seseorang saudara kita muslim itu dengan sebutan kafir. Hati-hati. Meskipun nanti para fuqaha itu ahli fikih itu nanti menyusun kriteria yang disebut muslim itu seperti apa gitu. Ada yang bilang selama orang itu masih sholat. Ada yang bilang selama orang itu masih mengakui la ilaha illallah. Nanti standarnya itu banyak macamnya. Ya. Oke, tapi setidaknya dari sekian hadis ini sudah aku sampaikan, hati-hati jangan gampang memberikan stempel kafir kepada saudaramu yang muslim. Ya. Nanti istilah saudara aku jelaskan. Di sini supaya aku ingat, aku catat. Saudara ya. Sekarang kita ke Galatia dan ke Matius. sorry ya. Ke Galatia dan Matius. Aku ke Galatia dulu ya. Ke Galatia. Ini kata Paulus ini. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya. Kita di sini tidak bahas sunatnya. Di sini kita bahas bahwa orang di luar Yahudi itu dianggap kafir. Gitu loh. Orang di luar Yahudi itu kafir. Karena apa? Pada waktu itu dinumloh yang berlaku itu Yahudi. Dan kita jangan lupa, para Hawariyun, murid-murid Kanjeng Nabi Isa dan Nabi Isa sekalipun, itu awal Nasrani itu ya Yahudi. Karena kan aku sudah bilang abrogasi, melanjutkan. Mereka hidup dalam keyahudiannya. Makanya dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Makanya kan berkali-kali aku bilang, cara pandang Kristen yang benar itu mau tidak mau dia harus berpijak kepada bagaimana Yahudi memahami teks-teks Alkitabnya. Kemarin tentang Ehad sudah aku jelaskan, tentang Elohim sudah aku jelaskan. Nggak boleh semau-maunya sakarepmu dewe ya, akhirnya bejat kui. Gitu loh, ya. Jadi di Galatia itu menjelaskan bahwa orang di luar Yahudi itu kafir. Artinya apa? Menutup terhadap ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa yang dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Isa. Disebut kafir juga, menutup. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita ke inti Matius 5:22. Ini menarik ini. Ya. Seperti hadis yang tadi ya. Dilarang kita mengucapkan kafir terhadap saudara kita. Masalahnya yang dimaksud saudara itu yang seperti apa? Kan saudara itu ada dua. Ada saudara pertalian karena genetika, pertalian darah. Ada saudara karena pertalian iman. Makanya disebut sesama muslim itu bersaudara. Itu saudara yang diikat oleh iman, oleh akidah, akad, ikatan, mengikat. Gitu loh kalau di tasrif. Ya. Makanya kita itu bersaudara itu dalam dua dimensi. Aku dengan mbakku, dengan adikku, dengan omku, dengan semua keluarga aku itu saudara. Ikatannya apa? Darah. Tapi dengan saudaraku yang lain yang sama-sama satu akidah Islam, itu saudara juga, ikatannya apa? Akidah. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini Matius 5:22. Ini menarik di sini. Karena di
karena Kanjeng Nabi Isa pun melarang orang untuk mengobral kata kafir. Itu ya. Dilarang. Ini kok pendeta-pendeta blow on aja nggak ngerti ini. Ya, ini harus pendeta-pendeta yang cerdas yang ngerti. Pendetanya loh ya, apalagi yang pesorak-pesoraknya itu nggak ngerti. Ini kajiannya jelimet sebabnya. Ya. Coba lihat di Matius 5 ya, nanti di ayat yang ke-22 itu perikopnya Yesus dan hukum Torah. Ya. Perikopnya Yesus dan hukum Torah ya. Matius 5 nanti langsung menuju yang ke-22. Berapa jam nih? Oke, masih 10 menit ya. 1 jam 10 menit. Mohon sabar saudaraku ya, karena ini mengurai, jadi nggak bisa cepat itu, nggak 30 menit itu nggak bisa ya. Gini, aku bacakan. Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, maksudnya Yesus ini berkata kepadamu ya, kepada jemaatnya itu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Coba. Berat kan hukumnya? Seperti tadi hadis tadi. Nggak boleh sembarangan menyebut kafir terhadap orang yang saudara. Aku ulangi. Siapa yang berkata kepada saudaranya? Maka di sini harus dipahami saudara, maksudnya Yesus itu saudara yang satu iman, satu akidah, yang mengikuti, sama-sama mengikuti ajarannya Yesus. Ini agak sulit menjelaskannya ini. Apakah Kristen itu masih bisa dikatakan Nasrani? Ini rame lagi nanti diskusinya. Ya. Kalau aku kan memandang dinullah itu utuh. Jadi ketika pada waktu itu ada orang yang di luar firman Allah, di luar dari Injil yang disampaikan, yang diterima oleh Yesus, maka dia kafir. Gitu loh. Kan di surat Galatia tadi kan sudah dijelaskan. Hubungannya kan ke ajaran nanti. Kok di sini ajaran Yahudi ya. Kok di sini kan Nabi Isa di Matius itu Nasrani. Maka semua orang yang di luar Nasrani itu kafir. Karena pada waktu itu dinullah yang berlaku itu dinullahnya Nasrani. Gitu loh. Ya. Maka saudara yang dimaksud oleh oleh Yesus itu bukan saudara sedarah gitu, bukan. Seperti kita di Islam kan, kalau murtad itu dia sudah tidak dapat lagi waris. Karena itu sudah dianggap terpisah. Gitu loh. Jadi kalau auzubillah min dzalik ya, semoga tidak. Kalau ada orang Islam yang murtad, itu dia hak waris sudah nggak dapat. Karena sudah dianggap keluar. Ikatannya sudah rusak. Sudah tidak menjadi saudara lagi. Karena dalam waris itu termasuk aturan-aturan dalam Islam. Dia tidak bisa semau-maunya. Karena Islam sudah mengatur. Walaupun nanti ada budaya, selama budaya waris itu tidak bertentangan dengan Islam, ya tidak ada masalah. Contohnya sepikul segendongan kalau orang Jawa bilang. Sama dalam Islam laki-laki berbanding dan perempuan bandingannya 2:1. Sama dalam antropologis Jawa, sepikul segendongan. Sepikul itu berarti 2. Ya, karena depan belakang mikul. Tapi kalau segendongan cuma 1, di belakang digendong. Itu loh. Ya. Oke, kapan-kapan kita bahas itulah kalau memang tertarik untuk dibahas, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita kembali fokus di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Artinya harus diadili. Dan siapa yang berkata jahil itu ya jahiliyah ya bodoh itu, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sampai demikian ancamannya. Sama dengan hadis tadi.
Ya, kok jahil itu ya jahiliyah itu bodoh, bodoh artinya tidak mengerti ajaran-ajaran dari Allah. Makanya kafir-kafir jahiliyah itu bukan berarti bodoh dalam arti yang lain, enggak, karena mereka tidak mengerti atau mengerti tapi tidak mau terhadap ajaran dari Allah. Gitu ya. Oke. Yang perlu kita sampaikan di sini, kita pahami di sini ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Saudaranya, bukan yang lain. Kalau yang lain yang tidak mengikuti ajaran Yesus, ajaran Kanjeng Nabi Isa yang itu terkompilasi dalam Injil yang diterima dengan Kanjeng Nabi Isa, ini aku juga bicara Injil agak repot. Karena Injil yang ada sekarang Matius, Markus, Lukas. Sementara Islam menganggapnya ini bukan Injil, tapi hadis gitu loh. Tentunya yang aku maksud kalau aku berbicara tentang firman Allah itu adalah Injil yang diterima oleh Kanjeng Nabi Isa. Itu Islam memandangnya seperti itu. Jadi yang tidak menerima ajaran Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa, itu yang disebut kafir. Yang menerima di antara mereka dianggap saudara. Jadi saudara ini ada saudara-saudara dan ada saudara seiman gitu loh. Saudara dan seiman. Nabi itu nggak ngurusi yang saudara. Mulai dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau dia saudara itu ikatannya iman, bukan darah ini. Makanya anaknya Kanan itu kan justru dibiarkan. Ketika sama bapaknya Kanjeng Nabi disuruh naik, tidak mau. Itu sudah bukan lagi anakmu, karena ikatannya iman, bukan darah. Ini saudara yang dimaksud, gitu loh. Artinya sama-sama orang beriman, tuh jangan sekali-kali ngomong kafir. Sekarang kita lihat ya, begini. Kalau kita lihat ya, ternyata kata kafir itu juga sudah terjemahan ya. Itu sebetulnya kata kafir yang di dalam Matius 5:22 ini itu diambil dari kata raka, bahasa Aramaik, raka. Ya. Raka. Raka apa rako ya? Di sini lihat. Huruf besar semua supaya enak kamu lihatnya. K. Ini ada gininya nih. Ya, ini sebetulnya. Jadi kata kafir itu di dalam Matius 5:22 itu diambil dari kata Aramaik ya, yaitu dari ini loh, diksi raka ini loh. Jadi setiap orang yang mengatakan saudaranya seiman, raka, dia harus dibawa ke pengadilan agama, harus dihakimi. Sajane sing kafir iku sing ndi? Ini loh, ya. Aku ulangi lagi, diksi kafir dalam Matius 5:22 itu sebetulnya dari bahasa Aramaik, yaitu raka ini. Sekarang kita lihat raka itu sebetulnya artinya apa? Raka itu bebal. Ya. Atau tidak mengenal Allah. Jahil, bodoh. Maka Arab jahiliyah itu maksudnya bodohnya itu bukan bodoh mereka enggak. Mereka kan pintar dagang juga. Bodoh terhadap ajaran Allah, tidak mengerti ajaran Allah, atau bebal, ngerti tapi tidak mau ikut. Gitu. Jadi raka ini bebal atau bodoh ya, atau tidak mengenal ajaran Allah. Jadi hubungannya tetap kembali kepada ajaran. Iman itu kan berbicara tentang ajaran. Gitu. Ya. Jadi seperti itu yang bisa aku sampaikan ya. Bebal itu tidak mengenal Allah itu ya raka itu. Kalau diterjemahkan dia menjadi kafir di Matius 5:22. Ya. Itu kalau mau dilihat itu di tapi ya, di apa Bible Society ya, itu Israel 1986, tapi berarti terbitan tahun 86 ya. Sebetulnya aku pingin juga punya Bible yang dari Israel sana, tapi nantilah tak telepon Perdana Menterinya.
Perdana Menterinya tak telepon. Kirim dulu. Bible Israel itu seperti apa? Aku mau lihat Torahnya sama nggak dengan Torah teman-teman Kristen di sini. Gitu. Oke, itu penjelasanku, Mas ya. Terus aku akan jawab lagi tadi pertanyaannya ya di penutup ini. Sebentar. Begini. Ini dari Mas GW ya. Gus, mohon dibahas kata kafir dan kata anjing menurut terminologi Al-Quran dan Bible. Oke, sudah kita bahas. Mengapa kata kafir ketika disebutkan selalu bernuansa negatif? Ya karena educationnya tadi yang nggak ada. Sebetulnya bukan negatif, orang kafir itu artinya menutup kok. Dan aku kan sudah bilang setiap kita iman, setiap kita kafir, tergantung nanti apa yang diimani dan apa yang dikafiri. Ya. Oke, sedangkan kata anjing tidak. Padahal penyebutan kata anjing menurut terminologi Bible sangat buruk dan keji daripada kata kafir. Sebetulnya nggak juga ya. Anjing itu sebutan untuk orang-orang yang di luar Yahudi. Orang yang di luar Yahudi itu apa ya? Kafir. Artinya kafir orang yang menutup terhadap ajaran Yahudi. Itu disebut anjing. Gitu loh. Jadi sebetulnya sama saja. Cuman kalau anjing itu lebih metafor ya. Tapi kalau kafir itu tegas ya. Gitu ya. Tetapi memang demikian adanya, ya kita mau apa lagi? Al-Quran juga memang bilang demikian. Seperti anjing, seperti binatang ternak. Ya memang teksnya begitu. Ya. Oke. Mengapa di Indonesia ketika kita menyebut kata kafir jadi bermasalah? Ya aku udah jawab tadi. Masalahnya edukasi tadi, Mas. Kalau kita semua paham bahwa kafir artinya menutup, itu nggak jadi masalah. Sekarang kan orang masalahnya jadi tersinggung, jadi baper ya. Karena sebetulnya nggak tahu karena kafir itu apa, tapi kok disebut kafir. Kalau aku disebut kafir sama orang di luar Islam, ya memang aku harus disebut kafir bagi orang-orang yang di luar Islam. Karena aku kafir, aku menutup terhadap semua ajaran di luar Islam. Gitu. Yang jadi masalah ketika ada sama-sama Islam menyebut aku kafir, itu bermasalah bagiku. Bisa tak ajak duduk ngopi bergelas-gelas. Apa alasanmu? Aku tanya begitu. Karena itu dilarang oleh Kanjeng Nabi lewat hadisnya yang sudah juga baca. Begitu juga di dalam Matius ya, Matius 5:22. Siapa yang menyebut saudaranya kafir harus dibawa ke mahkamah agama. Artinya apa? Sesama saudara seiman itu tidak boleh mengatakan kafir secara sembarangan. Ya. Oke. Kata kafir sudah sangat familiar di telinga orang Indonesia. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Iya, tapi ya belum tentu semua orang Muslim itu tahu apa artinya kafir. Masalahnya kan di situ. Sedangkan penyebutan nama hewan, padahal sedangkan kata anjing familiar di telinga orang Indonesia hanya sebatas penyebutan nama hewan. Padahal menurut terminologi Al-Quran, kata kafir lebih santun daripada kata anjing. Ya memang sih lebih santun. Kalau anjing itu dia kan strike ya, dia pakai metafor. Jadi kalau ngomong anjing bukan berarti anjing-anjing yang berekor itu, enggak. Ini manusia tapi digambarkan seperti anjing, bahkan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Kalau menurut Bible juga sama, nggak ada bedanya. Bible seperti aku bilang tadi, orang yang kafir terhadap ajaran Kanjeng Nabi Isa itu ya disebut anjing tadi itu. Makanya ketika ada orang Samaria datang, dijawab bahwa roti ini itu untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Gitu loh. Ya. Oke. Sekarang ketika ada jawaban ini harus kita jawab kan? Pertanyaan ini harus kita jawab kan? Haruskah disebut kafir? Harus. Harus disebut kafir supaya jelas pembedanya antara iman dan kafir. Tapi ketika kita sesama seiman, hati-hati, jangan sembarangan menyebut kafir. Tapi terhadap orang yang di luar Islam, karena kan tentunya aku berbicara dalam perspektif Islam. Kalau berbicara dalam perspektif Yahudi Nasrani, itu kan dinum law yang sudah berlalu. Ya, tapi prinsip dasarnya sama. Semua orang yang di luar dinum law itu kafir.
Gitu loh. Bukan non muslim. Jadi di sini haruskah disebut kafir? Harus. Cuman kita harus hati-hati. Kepada siapa stempel kafir itu diberikan? Jangan kepada orang yang seiman. Jangan sama-sama Islam kamu sebut kafir. Ya. Oke. Semoga clear itu penjelasan dari aku ya. Aku berusaha serinci mungkin supaya kalian paham dan semoga paham. Tapi kalau belum paham juga ya bisa diulang-ulang lah ya. Nontonnya nanti semoga paham. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.